استفادة وتذكر بكتاب الله تعالى صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا وإياكم جميعا في نيات الصالحين، ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم، جملنا بالحلم، أكرمنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin setelah Rasulullah SAW pulang dari langit, bawa hadiah itu Thamaratul Yad. Orang Indonesia bilang Thamaratul Yad. Juga kita kemarin di hadis kemarin juga yang Al-Arba'in Nawawiyah 29 kita kemarin belajar tentang masalah salat. Salat bagaimana rukun itu yang paling mulia di arkanul Islam. Semuanya mulia, tapi maksud itu kayak lebih sampai lihat kita kemarin bilang setiap fardu yang Allah Ta'ala suruh atau menyuruh Nabi Muhammad dan umatnya semuanya lewat Jibril. Tapi salat langsung Allah Ta'ala bilang sama Muhammad, wahai Muhammad, saya mewajibkan 50 fardu. Rasulullah sudah terima itu pertama yang kita kemarin sudah jelasin. Dia bergi-bulan Sayyidina Musa minta atau suruh Nabi Muhammad balik lagi, minta kurang sedikit karena saya sudah coba umat Bani Israel sebelummu. Ini juga dari cerita ini kita sudah sering dengar, paling banyak yang hadir sudah paham itu. Tapi mungkin kita ambil pelajaran aja. Pelajaran pertama, yang sebelum kamu kerja, walau kerjaan duniawi, pasti lebih paham dari kamu. Kerja dakwah, kerja mengajar, kerjaan duniawi juga, pasti dia paham apa yang kamu harus melakukan, apa kamu yang harus hindari, apa kamu yang harus perhatian. Itu di seluruh, atau mungkin kita bilang di dalam hidup kita seperti itu. Harus yang sebelum kamu paham. Sampai orang Yaman bilang, akbar minka biyawm, a'lam minka bisana. Akbar minka, paling besar dari kamu satu hari aja. Maksudnya dia lahir sebelum kamu satu hari, dia lebih paham atau lebih mengetahui seperti yang 1 tahun. Karena semakin tua sedikit berarti berapa kali dapat cobaan tentang hidupnya atau dunia atau din atau dunia. Ya, Sayyidina Musa bilang sama dia balik lagi. Sudah sampai 5. Setelah 5 Rasulullah bilang sama dia, saya malu tidak bisa. Juga di sini ada masalah yang khilafiyah. Khilafiyah di antara Asy'ariyah dan madhab Ahlul Hadis yang namanya mereka sekarang kasih nama Salafiyah. Mereka ikut madhab Ahlul Hadis, tapi bukan semua atau sempurna. Enggak. Ya, ikut di beberapa masalah yang mereka suka, bilang kita ikut Ahlul Hadis, tapi kalau kita kasih hadis atau dalil mereka tidak terima. Hasilnya bukan masalah di situ, walhasil yang sekarang namanya Salafi. Atau yang mereka bilang kamu orang sufi musyrik karena masalah ini. Apa itu? Kita di cerita kemarin Sayyidina Musa, semuanya kita sudah tahu. Sayyidina Musa sudah meninggal. Kalau Isa belum. Semuanya. Kita i'tiqad, yakin kita, iman kita Sayyidina Isa nanti turun lagi. Rasulullah bilang sama kita seperti itu, harus kita iman. Yang tidak iman berarti dia tidak percaya sama Al-Quran atau tolak Al-Quran. Tapi Sayyidina Musa sudah meninggal. Waktu Nabi pergi atau datang atau sudah balik dari langit yang ke-7, ketemu Musa, bilang sama dia, balik lagi. Kenapa? Biar kurangi jumlah salat yang kemarin 50. Dalam riwayat hadis ada 5, kurang 5. Ada riwayat 10, walhasil sampai akhirnya jadi 5 fardu.
dari masalah ini atau dari cerita ini yang terjadi di antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa alaihissalam, ada manfaat dari orang meninggal atau tidak? Pasti jawabannya ada manfaat. Bisa bantu Nabi Muhammad. Nabi Musa sudah meninggal. Fi kanun, di aturan yang kita tahu dia sudah meninggal. Tapi biar kita tahu atau faham bagaimana hidup orang yang wali, saleh, syahid, ahli taqwa, itu hidupnya beda sama orang yang biasa. Ya, bisa bantu umat Nabi Muhammad yang nanti datang. Musa sudah wafat. Musa sudah wafat berapa tahun? Hampir 1000 tahun, kurang lebih dari itu. Tapi bisa bantu orang yang masih hidup. Orang meninggal bisa bantu. Bantu bagaimana? Itu pasti bantuan bukan dia sendiri. Pasti dari Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala kasih izin. Allah Ta'ala bisa langsung bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ambil 5 fardu aja, terus tidak perlu pergi pulang. Tapi Allah Ta'ala mau muncul atau mau keluarin hikmah di hadapan kita. Itu dari masalah ini Asy'ariyah bilang, orang yang saleh atau yang meninggal, kalau kita datang ke makamnya, doa kepada Allah Ta'ala, bukan ke orang wali. Ya Allah, berberkat fulan ini atau tempat ini, kasih ini atau beri ini, Allah Ta'ala kasih. Itu bisa orang yang meninggal bisa syafaat walau dia sudah meninggal. Ini masalah yang saya taruh di sini karena tempatnya di sini. Juga biar mereka faham kenapa ada mereka bilang, wah ini lihat orang sufi ini musyrik. Pergi ke orang wali, minta dari orang wali. Kita hakikatnya enggak ada yang minta dari orang wali. Hakikatnya enggak ada yang minta dari orang wali. Orang wali atau saleh atau nabi semuanya tidak bisa apa-apa hingga yang Allah Ta'ala kasih izin atau sampai Allah Ta'ala kasih izin. Kalau tidak kasih sudah tidak bisa. Jadi seperti contoh kemarin kita pergi ke dokter minta sembuh. Itu dari mana? Kalau i'tiqad kita dari orang dokter itu kita musyrik. Tapi enggak, ini sabab, ini wasilah. Jadi kita atau orang sufi yang pergi ke tempat maqam wali minta sesuatu bukan dari dia langsung, dari Allah Ta'ala. Tapi doanya harus berbaiki, doanya harus dia faham bagaimana caranya. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masalah yang kedua, ini langsung yang kita masuk ke bait syair sebelum terakhir karena sudah kita di akhir nazam matan aqidatul awam. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruj as-sidqi wafa ahlihi. Kita kemarin kasih cerita Abu Jahal. Abu Jahal datang tanya seperti biasa menolak-olok. Ada kabar baru? Ya, ada. Ya, kita sudah kemarin faham. Juga kita ambil pelajaran dari situ. Kadang-kadang orang yang non-muslim. Sampai Rasulullah bersabda, Innallaha la yu'ayyidu hadad din birrajulil fajir. Allah Ta'ala membela agama ini, maksudnya agama Islam, dengan orang yang fasik, fajir, kafir. Kadang-kadang orang fajir, orang fasik, tapi masih semangat bantu atau ini lihat yang terjadi di Eropa sekarang seperti mereka bakar Al-Quran. Kadang-kadang kita lihat orang Muslim semuanya diam, nggak ada yang bisa bilang apa-apa. Mereka takut ya. Tapi yang bicara, yang mereka lagi membela agama Islam, orang yang dari sana non-Muslim. Bukan maksud kita sudah kita sayang sama orangnya, enggak, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala atur bantuan atau membela agamanya kadang-kadang dari orang non-muslim. Abu Jahal waktu itu pergi ke Makkah, kumpul orang Quraisy semuanya suku-suku. Yang kalau Rasulullah manggil tidak mereka datang. Tapi karena Abu Jahal mereka, oh ini orang yang besar di antara kita, mereka datang. Di dalam riwayat sirah
Sampai yang bisa datang, tidak bisa datang, kirim budaknya, kirim anaknya, lihat pergi, ada apa? Abu Jahal atau Al-Hakam namanya mereka, agama Islam bilang Abu Jahal. Tapi mereka bilang Abul Hakam atau Abul Hakam. Coba lihat Abul Hakam mau apa? Mereka kirim satu orang. Datang, Rasulullah kasih tahu sama ini, kemarin kita sudah ambil ceritanya. Tapi yang paling ajib, yang bait ini yang Syekh mau jelasin, Syekh Muhammad Nawal Bantani atau Al-Marzuqi, dia bilang qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqi wafa ahlahu. Qad faza siddiqun itu Sayyidina Abu Bakar beruntung karena dia langsung, mereka bilang, kamu tahu Muhammad bilang apa? Bilang apa? Dia pergi ke Baitul Maqdis, ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, saya percaya sama dia yang lebih dari itu. Apa yang lebih itu? Wahyu datang dari langit. Saya tidak percaya dia pergi ke Mekah. Harus terima. Itu sampai mereka kasih nama As-Siddiq dari situ. Juga ada satu ayat di Fussilat walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Karena kita kemarin diterjemah di waktu kita kasih tahu cerita orang yang pertama Islam, Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada fikir Rasulullah di dalam riwayat hadis Sahih Al-Bukhari juga bilang, setiap orang saya ajak agama dakwah mereka masih ragu, masih minta kesempatan, masih fikir. Dia bilang kecuali Abu Bakar. Abu Bakar tidak bilang apa-apa. Saya bilang sama dia, saya Rasulullah, dia saya ikut. Langsung tidak ada fikir sama sekali. Sampai masuk di golongan orang yang ahli tasdiq. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Sayyidina Abu Bakar itu beruntung. Coba lihat di sini. Terjemahnya kayak ada, mudah-mudahan ya. Sudah ketemu belum Ustazah? Sesungguh Abu Bakar telah memperoleh keyakinan, membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil urujis sidqi wa fa'ala. Saya kirim ke Ustazah, ya kan? Kirim lagi ke kamu, siap atau tidak? Di Makroah itu Syekh. Waktu itu Syekh kirimnya. Saya kirim ke kamu langsung, biar buka sekarang, bantu saya. Iya ya, mudah-mudahan bisa cepat di-download ya Syekh. Ya bisa, ini 1 MB bukan besar. Oke. Juga halamannya di mana itu? 225. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad faza siddiqun. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Juga harus kita iman yang orang yang pertama dia, kita kemarin sudah belajar di buku sirah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang pertama juga. Ini Abu Bakar di dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kunyah itu kalau Ummu Fulan, Abu Fulan, ini namanya kunyah dalam bahasa Arab. Ya, tapi namanya apa? Ada riwayat, ada yang bilang namanya Abdullah. Ada Sudah Syekh. Halaman berapa Syekh? Maaf. Halaman 226. 226. Wah, ada jauh ya Syekh. Ya jangan jauh-jauh, pelan-pelan. 226 yang di bagian halaman bawahnya Syekh. Atas itu bait syair yang di tengah, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu. Bentar Syekh. Kamu lihat 226 yang di PDF, bukan di nomor di sebelahnya, nomor layar. Di bawahnya ya. Ya. Oke. Ya, أي يجب على كل مكلف أن يعتقد أنه قد ظفر ونجا أبو بكر الصديق. itu pertama. بتصديقه لو صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الإسراء والمعراج وهو أول من صدق به من الإسراء وهو أول من صدق بهما ولذلك لقب بالصديق. واسمه عبد الله. واسمه namanya Abdullah. وهو صحابي ابن صحابي. Sayyidina Abu Bakar jadi orang sahabat, ayahnya orang sahabat juga. Ayahnya itu terlambat masuk agama Islam sampai dia Fath Makkah. Ibnu Abi Quhafa namanya, Ibnu Abi Quhafa. Sampai dia waktu masuk rambutnya
semuanya putih yang di wajahnya. Rasulullah suruh Abu Bakar karena itu sudah tua sekali. Ayah Abu Bakar ini. Waktu dia mau masuk Islam, datang ke Rasulullah, Rasulullah lihat wajahnya sudah putih. Bilang, halla ghayyartum hadha wajtanibus sauda. Rasulullah suruh sahabat, apakah tidak bisa berubah warna rambut itu yang hitam, yang putih, tapi jangan kasih yang hitam. Mereka ambil itu hinna, yang merah. Kalau ini lihat sunnah berapa ulama, guru kita Al Habib Umar ini lihat merah. Dari mana? Itu efek hinna. Itu efek hinna. Juga sunnah kalau ada yang rambutnya sudah putih mau kasih warna, jangan kasih warna yang hitam. Jangan pakai yang hitam. Itu ada di beberapa tempat itu yang boleh kalau di jihad fi sabilillah. Biar orang kafir lihat, oh masih muda. Tapi kalau lihat sudah putih, ya ini sudah tua, tidak kuat. Jadi Rasulullah waktu lihat ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang boleh berubah atau kasih warna, tapi jangan warna yang hitam. Halla ghayyartum hadha wajtanibus sauda. Wa ismuhu Abdullah wa huwa sahabi ibn sahabi. Saya mau dibacain. Ayo, ya, boleh. 226. Ya, Syekh Ibnu Qadi. Kenapa kamu ragu seperti ini? Ya, tenang, santai, Ustaz. Baca bait syair dulu yang hitam itu 50. Sesungguh. Bukan dari yang Syekh Ibnu Qadi atau yang mana, Syekh? Yang dari bait Nazm ke-50. Ya, nazam yang ke-50 apa? Sesungguhnya Abu Bakar telah memperoleh keyakinan membenarkan Rasulullah dan setuju dengan beserta Isra dan Mi'raj yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang bersifatan dengan keduanya. Oke, bagus. Lanjut, baca yang di bawah. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan berita Isra dan Mi'raj. Maksud nazam di atas adalah bahwa diwajibkan bagi setiap mukallaf meyakini bahwa Abu Bakar telah memperoleh dan selamat dengan keyakinannya yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berita Isra dan Mi'raj yang beliau sampaikan. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah tentang berita tersebut. Oleh karena inilah Abu Bakar dijuluki atau dilakopi dengan julukan Siddiq. Alam isminya adalah Abdullah. Ia adalah seorang sahabat bin seorang sahabat. Abu Bakar adalah alam kunyahnya. Demikian disebutkan oleh Syekhuna Yusuf. La ilaha illallah. Kalau kita dengar ini cerita seperti ini, mereka bagaimana? Juga kayak rasanya bahasa Indonesia apa itu? Tenang ya. Hidup mereka juga kalau kita kasih bayangan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq umurnya seperti Nabi Muhammad SAW, dekat 2 tahun, tidak jauh. Ya. Juga kita bisa paham bagaimana orang Syiah keluar dari berapa adab yang ada di Al-Quran. Mereka kayak kurang ajar sama sahabat. Mereka masih bilang Abu Bakar munafik, Umar munafik. Ini kita baca sirahnya ini, sejarah seperti ini, tapi mereka bilang munafik. Ini orang yang pertama masuk agama Islam, mereka bilang munafik. Ya, bagaimana agama mereka itu? Allahu a'lam. Mereka ambil dari mana? Bagaimana akal mereka waktu baca Al-Quran? Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Itu sudah jelas. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Akhir ayat tersebut, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka kayak tidak terima. Itu yang namanya orang syahih. Bakhil itu, orang pelit itu, yang dia tidak kasih dari hartanya. Tapi ada dari orang lain. Ya. Kalau ada orang yang lain infak, dia melarang. Jangan kasih. Itu namanya syahih. Ya, la ilaha illallah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Terus di Abu Bakar ini sifatnya semuanya yang kita baca, kalau kita mau baca ini semuanya,
panjang, tapi di sini Ibn Ajlun berkata anna Abu Bakr saddaqan Nabi fi kulli qawlihi fa innahu badara ila as-sidqi falam yahsul minhu. Itu tadi sudah jelasin di dalam riwayat hadis. Tidak ada berhenti sedikit. Jadi seluruh yang Rasulullah bilang sama dia terima. Tidak ada yang bilang, oh kenapa? Atau waktu juga siapa itu Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah waktu Rasulullah bilang kita pergi umrah, terus baca surat Inna fatahna laka fatham mubina, belum turun ayat yang terakhir, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sayyidina Abu Bakar Umar kayak tidak setuju. Balik lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar itu Rasulullah tadi berjanji kita masuk. Kenapa sekarang berjanjian, tulis berjanjian sama orang kufar Quraisy? Dia tadi sebelum kita berangkat bilang kita hari ini atau kali ini kita masuk ke Al-Ka'bah bisa, umrah bisa, itu bisa ini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang sama dia, sama Sayyidina Abu Bakar. Dia bilang tahun ini. Tidak bilang. Awalnya Rasulullah tidak bilang sama mereka tahun ini kita ayo pergi umrah aja. Tidak bilang. Waktu dia Sayyidina Umar fikir ya betul, tidak bilang sama kita tahun ini. Karena di dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah nanti kita belajar mereka harus balik sekarang, nanti tahun depan baru masuk umrah. Tapi maksud saya dari cerita ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq terima yang dari Rasulullah juga tidak ada tanyaan. Abu Bakar Umar masih ragu. Kenapa Rasulullah bilang sama kita masuk tidak jadi? Ini bagaimana? Kayak mungkin kalau kita kasih istilah yang kasar atau itu kayak tidak percaya. Ini bohong atau kenapa bilang seperti itu? Tapi Sayyidina Abu Bakar bilang sama dia, memang Rasulullah tidak bilang tahun ini. Bilang kita ayo pergi umrah. Jadi seperti ini pulang nanti kita di tahun depan. La ilaha illallah. Wasahih annahu Abdullah wa Atiq laqabul lahu. Di dalam buku sirah juga ada yang bilang namanya Atiq Abdullah, ada yang bilang Atiq mubasharatan Ibn Abi Quhafa. Tapi as-sahih itu namanya Abdullah wa Atiqun laqabul lahu li'itqihi minan nar. La ilaha illallah. Wa qala Muhammad Ali Abu Bakar huwa Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafa ala al-masyhur. Wa kana Abu Bakar Siddiq afdal al-ummah. Itu orang yang sampai kita bilang kalau kita kasih afdaliyah, afdalul anbiya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma al-anbiya, thumma min as-sahabah Abu Bakrin. Yang min as-sahabah thumma Abu Bakrin ala hasab tertibuhum fil khilafah. Seperti mereka jadi khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada hadis di sini, "Law wuzina iman Abi Bakrin wa iman ahli al-ardi ay min hadhihi al-ummah ila yaumil qiyamah la rajaha alaihim." Coba baca ini waqala Ibnu Qadhi Ajlun. Syekh Ibnu Qadhi Ajlun berkata, sesungguhnya Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah SAW. Segala ucapannya, karena Abu Bakar langsung membenarkan beliau dan senantiasa jujur sehingga tidak ada unsur keraguan sama sekali. Oleh karena inilah Abu Bakar dijuluki atau dilaqabi. Ini yang kita butuh di belajaran kita, kalau kita tamanin orang, kalau kita ketemu sama guru, kita mau ikut kajian agama, harus iman kita seperti itu. Jangan masih ragu-ragu. Kalau saya lihat itu, ayo sudah enggak mau, tetap lanjut. Lanjut. Mengenai alam ismi masih diperselisih. Ada yang mengatakan alam ismnya adalah Atiq. Menurut pendapat yang sahih, Atiq itu apa? Arti Atiq apa itu, Bu Aida? Atiq membebaskan dari neraka, maksudnya bebas dari neraka. Bilang apa? Membebaskan atau terbebaskan atau berbebas? Terbebas dari neraka, benar Syekh? Apa? Membebaskan? Terbebaskan dari neraka. Terbebaskan dari neraka itu kata Atiq. Kenapa? Karena sudah Rasulullah kasih tahu dia tidak mungkin masuk neraka. Itu maksud Atiqun bi'itqihi minan nar.
Ada yang mengatakan alam isminya adalah Atik. Menurut pendapat yang sahih, alam isminya adalah Abdullah. Sedangkan Atik adalah nama lakopnya. Karena Abu Bakar merdeka dari neraka. Syekh Muhammad Abu Bakar itu orang khalifah yang pertama mereka bilang khalifatu Rasulillah. Kasih khalifah. Mereka mau bilang apa, panggil apa? Kasih khalifah, wahai khalifat Rasulullah. Tapi waktu Sayyidina Abu Umar bin Khattab jadi khalifah, susah. Wahai khalifah Rasulullah, jadi jauh. Mereka kasih Amirul Mukminin. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab orang pertama yang namanya Amir, atau mereka kasih gelar ya kan, atau Amirul Mukminin. Tapi Sayyidina Abu Bakar enggak ada yang bilang Amirul Mukminin. Mereka semuanya khalifat Rasulullah. Karena langsung setelah Rasulullah SAW wafat. Oke. Terus Syekh Muhammad Alisi berkata, Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Abu Kuhafah. Menurut pendapat yang masyhur, Abu Bakar Asy-Siddiq adalah orang yang paling utama dari umat. Dari umat Rasulullah SAW bersabda, andaikan keimanan Abu Bakar ditimbang dan keimanan seluruh penduduk bumi sampai hari kiamat, niscaya keimanannya mengungguli keimanan mereka. Masya Allah. La ilaha illallah. Ini lihat, itu sebabnya. Karena dia tidak ada keraguan, tidak ada, langsung Rasulullah bilang sama dia, ya terima. Jadi iman itu kamu terima dari orangnya. Iman itu yakin di dalam hati. Sampai Allah Ta'ala kasih tahu apa yang di dalam hati Abu Bakar. Kalau ini, lihat ini umat Nabi berapa orang? Kalau tembangan ya kan? Jadi ya, Abu Bakar yang bari mulia. Ini bagaimana caranya? La ilaha illallah. Terus lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat-sifat orang yang mencintai Allah dan Rasulnya ada 360 sifat yang semua sifat tersebut terdapat pada diri Abu Bakar. La ilaha illallah. Kayak sudah waktunya, sudah, karena Bu Aida buru-buru juga. Saya juga mau siap-siap juga, insya Allah jam 11:30 mungkin berangkat, karena jam 1:30 sudah harus ada di bandara. Saya ulang lagi bilang kita harus semangat, tetap semangat. Harus kita kalau baca cerita atau buku sirah atau buku tauhid, jangan kamu ikut hawa nafsu, ikut fikiran yang dapat dari fulan. Fulan bilang ini tidak boleh, atau contoh ya seperti orang Syiah bilang ini Abu Bakar munafik, kamu terima. Kamu fikir dulu sebelum kamu terima yang seperti ini, mencaci maki orang lain, sahabat atau ulama atau masyayikh atau orang biasa, fikir dulu. Ini kenapa? Ada apa? Jangan kita seperti hayawan aja, bahima itu. Ada yang bilang sama kamu kanan, kamu ikut kanan terus, tidak ada fikir. Enggak, kita punya akal. Harus seperti itu. Barakallahu fina wa fikum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm wal ma'rifah wal yaqin. Waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin.